Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar yang di rumah? Yang lagi di manapun. Kita mau berlari ke arah Tuhan pagi hari ini. Amin. Dan kita mau sembah Dia sebagai Raja di atas segala Raja. Come on! Kita sama-sama teriakan ya. Oh! 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 Katakan sama-sama. Come on! Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanmu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Sama-sama. Oh, 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 oh. Katakan sama-sama, masa laluku Tuhan. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu mari sama-sama berlari. Come on! Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Amin Tuhan. Ku menuju kemenangan yang darimu. Kita percaya bahwa Tuhan Amin. sudah mengampuni setiap masa lalu kita. Yes. Dan sekarang kita mau berlari ke depan ke arah Dia. Dia memberikan harapan yang baru buat setiap kita. Come on. Amin. Oh, 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 oh. Kami percaya Tuhan. Oh, Kau menyediakan segalanya. Lebih semangat lagi. Terus mengatakan, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju lebih luar biasa lagi sama-sama. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Sama-sama. Oh, oh. Katakan Yesus baik. Yesus baik dalam hidup Amin. kami. Dan kami mau Tuhan pagi hari ini bersekutu lebih dalam lagi dengan Engkau Tuhan. Biarlah namamu dimuliakan Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Engkau hadir. Roh Kudus hadir dalam setiap hati kami. Dan kami mau pagi hari ini Tuhan. Bukan hanya sekedar jadi online service yang biasa Tuhan. Tapi kami boleh benar-benar menikmati dan merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Mari kita katakan sama-sama, rindu selalu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisah. Mari kita katakan teman-teman, itu yang kami rindu Tuhan. Itu yang Ku rindu, sebab kami dapati kedamaian Engkau Tuhan. sebab ku dapati kedamaian. Mari angkat tangan. Keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes Lord, terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan. Mari kita katakan dengan segenap hati, rindu selalu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. itu yang ku rindu. Oh, sebab ku dapati Tuhan, Ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu, oh, menikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Menikmati hadirat
Kami mau nyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersandar kepadamu Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya kepada hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami gak mau hilang harapan Tuhan. Kami boleh putus asa Tuhan, kami boleh menyerah. Tapi satu yang kami tahu, ada harapan di dalam Engkau. Berbagai problema yang kami alami Tuhan, tapi pagi hari ini Tuhan katakan, Dia adalah jangkar, Dia adalah sau yang kuat, Dia adalah pengharapan buat kita semua. Mari kita bergantung terus pada hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersekutu lebih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, katakan sama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Amin Tuhan. Rasa tenang hatiku, perlindunganku Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. mari sama-sama katakan. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kau perlindunganku, keselamatanku. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamaku. ingin Tuhan, Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal Tuhan. tinggal dalam hidupku. Haleluya. Ku indah bersamamu Selamanya. selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dinyatakan Tuhan. Indah bersamamu. Haleluya. Mari 3 menit ke depan kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini jauh dengan Tuhan, ingat Dialah pengharapan buat setiap kehidupan kita. Dia punya tujuan, Dia punya maksud buat hidup kita, yaitu menjadi saksinya di tengah-tengah lingkungan kita, teman-teman. Kita refleksikan kasih Allah dalam hati kita. Dan biarlah kasih itu membasuh segenap hati kita pagi hari ini, teman-teman. Come on. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu besar Tuhan buat kami. Kasih-Mu besar buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap hari buat kami Tuhan. Terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali kebaktian Tuhan. Kami boleh kembali sekali lagi menghadap ke tahta-Mu. Menaikkan pujian penyembahan kami. Bahkan belajar dari firman Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami gak mau menyia-nyiakannya Tuhan. Tapi biarlah waktu 30 menit ke depan kami mau tangkap isi hati Tuhan dalam hati kami. Apa yang jadi kehendak Tuhan buat ke setiap kami. Dan biarlah firman yang ditaburkan dalam hati kami bukan hanya bertumbuh tapi berbuah banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pembicaramu pagi hari ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua isi materinya Tuhan, semuanya benar adalah isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga teman-teman kami yang belum join buat pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lalui, Tuhan beserta buat setiap mereka. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap buat semangat menjalani setiap harinya. Jangan lupa juga buat punya hubungan yang intim sama Tuhan, buat kalian lebih kuat lagi dalam menjalani setiap hari demi harinya. Ya sebenarnya minggu ini kita mau nge-review dari ibadah 2 minggu kemarin ya, yang udah dibawain sama Ray dan juga Peter. Nah, waktu 2 minggu lalu Ray itu bercerita tentang garam dunia dan terang dunia.
Nah, kita baca bareng-bareng di Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Yuk kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, dari setiap ayat-ayat ini tuh menguatkan kita buat kita menjadi saksinya Tuhan, saksinya kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, di salah satu ayat, yaitu ayat 13, disebutin kalau kamu atau kita adalah garam dunia. Nah, kenapa sih harus garam? Seperti yang udah disampaikan sama Ray, kalau garam itu kan sebenarnya bahan baku utama dari sebuah masakan. Karena kalau misalnya nggak ada garam di masakan, oke, mungkin orang yang udah biasa bukan nggak pakai garam, tapi nggak pakai pecin biasanya, karena merasa pengen sehat gitu kan. Tapi kan tetap aja pasti harus ada garam untuk misalnya mengurangi amis ataupun supaya ya makanannya lebih enak gitu. Nah, pada saat suatu garam itu dicampurkan bersama dengan sebuah masakan, rasanya pasti akan sangat jauh berbeda tanpa garam tersebut. Begitu juga dengan kita. Pada saat kita bisa ngeblend, bisa bergaul dengan setiap orang yang ada di sekitar kita, kita bakal memiliki dampak yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita ngerasa, gua mah gak bisa, gua tuh masih banyak kekurangan gitu. Tapi balik lagi, justru lewat setiap kekurangan kita, Tuhan tuh mau pakai kita loh. Jadi jangan pernah ngerasa minder sama setiap kekurangan kalian. Justru pada saat kita lemah, pada saat kita ngerasa banyak kekurangan, biarin Tuhan yang sempurna yang bakal ambil alih setiap kehidupan kita supaya kita tuh bisa jadi saksinya Tuhan. Nah, balik lagi pada saat kita menjadi garam, kita itu bisa membantu setiap orang-orang yang ada di sekitar kita tuh mengerti tujuan hidupnya. Saat kita mengerti siapa identitas kita, yaitu sebagai anak Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, kita tuh bisa jadi dampak terlepas entah itu usianya kita, maksudnya bedanya jauh, entah itu beda budaya, entah itu beda bahasa, bahkan mungkin ya beda agama. Jadi kita harus berusaha keluar dari zona nyaman kita. Nggak cuman di lingkungan orang-orang yang percaya aja. Walaupun nggak menutup kemungkinan setiap orang-orang yang percaya, mungkin ada yang masih setengah-setengah. Atau misalnya, oke, gua ke gereja tapi sebagai rutinitas. Bukan karena sebagai sebuah kerinduan, karena sebagai bentuk kasih kepada Tuhan. Tapi masih banyak orang-orang di luar sana, di sekitar kita terutama, yang membutuhkan bantuan kita juga. Terlepas itu mungkin ada teman kita yang sharing, entah itu lewat dari Tuhan misalnya gerakin hati kita, ya itu bisa lewat banyak banget gitu. Nah, jadi ya kita harus jadi garam buat orang-orang di sekitar kita. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 14, kita tuh menjadi terang. Nah,
apa sih dampak dari kita tuh bisa menjadi terang? Kita buka di Yohanes 8 ayat 12. Yohanes. Nah, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, di sini tuh ditekenin kalau setiap orang yang mengikut Tuhan, dia tuh nggak bakal berjalan dalam kegelapan, tapi mempunyai terang yang hidup. Nah, kalau misalnya dalam gelap, nggak ada setitik pun cahaya, ya memang pasti ruangan itu bakal selalu gelap gitu. Tapi pada saat, contoh ya, kayak misalnya kalian ada suatu rumah, tapi yang benar-benar nggak ada jendelanya sama sekali. Pada saat kalian nggak nyalain lampu sama sekali, ruangan itu tuh bakal gelap sama sekali gitu. Nah, tapi pada saat ada sedikit celah yang bisa mendapatkan matahari, itu tuh bakal menerangi ruangan itu. Begitu juga dengan hidup kita. Terlepas dari apapun perkataan kita, perbuatan kita, dampaknya itu bakal luar biasa. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan itu tuh bisa luar biasa. Nah, terang itu berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang Yesus, seperti yang di ayat 12 ini, Yohanes 8 ayat 12. Kalau Yesus itu terang. Nah, makna yang kita kasih itu yaitu ya Yesus gitu, Yesus sendiri. Karena dia itu sumber supaya kita tuh nggak berjalan dalam kegelapan. Dan kita tuh nggak sendirian loh. Terlepas apapun dari permasalahan kalian, seberat apapun mungkin kalian ngerasa udah nggak nemuin solusi apapun lagi dalam kehidupan kalian, tapi percaya kalau Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Tuhan tuh selalu setia. Dan begitu pula pada saat kita menjadi terangnya Tuhan, Tuhan tuh bakal memimpin setiap tuntun langkah kita. Supaya kita semakin bisa menyebarkan terangnya itu sendiri, yaitu Yesus. Tuhan sendiri udah memilih setiap kita. Kita itu terpilih bukan buat diri kita sendiri, tapi kita itu terpilih supaya kita bisa menyinari banyak orang. So, jangan khawatir setiap kekurangan kalian, percaya Tuhan yang bakal menyempurnakan setiap kekurangan kalian. Nah, selanjutnya di ayat 15. Balik lagi, Matius 5. Nah, di ayat 15 ini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Nah, jadi pada saat pelita itu ditaruhnya tuh di atas kaki dian, supaya menyinarinya tuh full gitu, benar-benar bersinar buat setiap orang yang melihatnya. Dari hal ini tuh kita mau belajar gak menutup diri kita, tapi kita mau lebih buat bersaksi, kita mau memulai buat nunjukin setiap kasihnya Tuhan melalui setiap hidup kita, dimanapun kita berada. Nah, balik lagi, tadi kan juga sempat dibilang pada saat ada teman kita mungkin yang sharing, jangan sampai kita melewatkan kesempatan itu, karena kesempatan itu gak datang 2 kali. Mungkin kita juga sendiri, gue gak tahu nih, gue harus apa yang gue lakuin, gue juga takut salah kata-kata, gue belum punya pengalaman yang banyak, gue gak kayak pendeta, gue gak kayak
evangelis yang punya banyak pengalaman, no gitu. Justru lewat setiap firman Tuhan yang kita sering baca, lewat doa, Tuhan tuh bakal jawab loh. Tuhan tuh bakal kasih solusi buat setiap permasalahan, nggak cuma diri kita, tapi tuh buat orang-orang di sekitar kita. Makanya penting banget buat tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, buat supaya kita tuh makin kuat. Dan kuatnya tuh bukan buat sendiri, tapi kita bisa ngerangkul orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pada saat hidup kita mencerminkan pribadi Yesus, kita nggak usah perlu teriak-teriak, gua anak Tuhan, lu harus ngikut gua gitu. Tanpa harus kayak gitu pun, dengan kita punya pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan, orang-orang di sekitar kita tuh pasti bakal aware gitu sama kita. Kok ini orang kok beda ya? Kok dari gua sharing, kok orang ini tanggapannya beda ya sama teman-teman gua? Walaupun ada juga pasti yang nolak. Tapi jangan sampai karena nolak itu kalian jadi ciut. Justru pada saat itu kalian harus lebih lagi bawa dalam doa buat setiap teman-teman kalian yang masih harus menemukan tujuan hidup mereka. Nah, jadi tujuan hidup kita itu buat menjadi saksinya Yesus. Kita mau semakin serupa dengan Tuhan dan menyerahkan apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita takutkan. Kita tuh mau tetap berserah, berharap melalui setiap doa kita. Nah, di sini jelasin tentang tujuan hidup kita untuk menjadi saksi. Nah, sebelumnya kita tuh kenapa sih harus bersaksi? Karena kita udah ditebus dengan darah yang mahal, bahkan sebelum kita menjadi saksinya Tuhan, kita tuh udah dibayar sama Tuhan dengan darahnya yang mahal sekali. Nggak kayak yang kata Peter, endorse, harus bagus dulu, harus emang udah punya followers yang banyak, emang orangnya menarik, dia baru dibayar. Tapi kita memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan buat menjadi saksinya Tuhan. Di sini juga diingetin kalau kita tuh menjadi orang percaya nggak cuman buat kita sendiri. Karena kita juga sebagai manusia harus mengasihi sesama kita. Kita harus tetap menjangkau setiap orang-orang di sekitar kita. Karena kalau misalnya bukan kita yang peduli, bukan kita yang memang memiliki kerinduan seperti itu, ya mau siapa lagi? Justru lewat orang-orang di sekitar kita, kita mau bawa perubahan buat setiap hidup mereka, supaya nama Tuhan tuh semakin dimuliakan. Nah, kita mau kasih tujuan hidup buat setiap mereka. Di sini ada ayatnya di Yohanes 6 ayat 63. Mau bacain ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini dibilang, perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita adalah roh dan hidup. Yaitu ya firman Tuhan sendiri.
pada saat kita baca, kita renungin setiap firman Tuhan, walaupun mungkin, aduh aku nggak ngerti maksud Tuhan. Sebelumnya, mari kita doa dulu sebelum baca firman Tuhan. Kita mulai sesuatu habit yang baru. Mungkin awalnya, Kak, aku masih bolong-bolong. Kak, aku pengen ada yang ingetin. Boleh kalau misalnya kalian punya kerinduan seperti itu, kita siap kok, maksudnya buat support kalian juga. Kita harus saling menguatin satu sama lain. Ya, jadi pada saat kita bersaksi itu, kita tuh bisa semakin serupa sama Tuhan. Kita bisa mengalahkan setiap hal-hal yang mungkin menurut dunia tuh oke gitu, tapi bertentangan sama firman Tuhan. Di situ kita harus semakin kuat rohnya kita lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat mungkin sharing. Dari situ kita tuh bisa, ayo loh, bisa buat ngalahin setiap hal-hal yang duniawi. Nah, tadi kan yang pertama yaitu memberi tujuan hidup buat setiap orang-orang di sekitar kita, gak cuma buat kita. Yang kedua yaitu kuasa buat setiap kita. Walaupun kadang kita udah dikasih nih kuasanya, setiap orang tuh pasti punya talenta. Walaupun kadang orang yang tanpa sadar, ya maksudnya mengabaikan talentanya itu sendiri. Karena mungkin masih ngerasa minder atau nggak yakin. Tapi percaya setiap kalian tuh pasti punya talenta. Tinggal bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses talenta tersebut dan mengembangkannya berkali-kali lipat. Jadi pada saat kita punya hubungan yang intim sama Tuhan, kita tekun berdoa, kita sering baca firman Tuhan dengan direnungkan, gak cuman sekedar oh iya pokoknya baca gitu, nggak gitu doang gitu. Nah, pada saat itu, pada saat ada titik kita lagi mungkin lemah ataupun kita merasa benar-benar butuh hikmat, Roh Kudus tuh bakal ngingetin kita. Roh Kudus tuh bakal negur kita dengan penuh kasih sayang supaya kita tuh tetap sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terlepas, gue gak tahu kondisi kalian apakah memang lagi benar-benar berapi-api di dalam kehidupan kalian sehari-hari, atau ngerasa kering, udah lama gak baca firman Tuhan, udah lama gak doa, tapi gak pernah ada kata terlambat buat balik sama Tuhan, buat deketin diri lagi sama Tuhan. Karena kalian pernah merasakan bagaimana rasanya kalian tuh ditangkap sama Tuhan. Bagaimana rasanya tuh kalian benar-benar penuh damai, penuh sukacita, sekalipun kalian tuh dalam kondisi permasalahan yang berat sekalipun. Jadi pada saat Roh Kudus ingetin buat setiap kita balik sama Tuhan, jangan sampai kita abaikan kayak alarm misalnya. Alarm, oh ya kita pasang 5 menit, 10 menit gitu. Kita snooze gitu. Tapi pada saat Roh Kudus ingetin saat itu juga, mari kita langsung lakuin. Kita mau balik, kita mau benar-benar hidup penuh kerinduan buat semakin dekat sama Tuhan. Nah, di ayat terakhir kita baca di Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi
di sini dibilang setiap firman, terlepas siapapun itu yang ngomong, pada saat kita ngomong tentang firman Tuhan, semuanya tuh nggak akan ada yang sia-sia. Jadi percaya setiap perkataan kalian yang kalian keluarkan itu tuh punya dampak yang luar biasa. Mungkin ada yang dampaknya nggak saat itu juga, bisa besoknya, bahkan bisa tahun depannya, bisa ya kapanpun itu. Tapi semua tuh rencananya Tuhan melalui kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar. Gue juga masih belajar supaya bisa jadi saksinya Tuhan, supaya bisa makin dekat sama Tuhan, makin serupa sama Tuhan. Kita mau sama-sama lebih lagi supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, nggak cuma buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Bapa pada minggu ini. Kiranya bantu agar kami boleh semakin dipakai oleh Engkau, semakin boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau yang tahu ya Bapa segala sesuatunya tentang kami Tuhan, agar kiranya kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan agar kami boleh semakin hidup dekat dengan Engkau. Tuhan, juga kami rindu, kami haus ya Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Bapa. Engkau yang pulihkan, Engkau yang berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemerintahan Indonesia, Bapak Jokowi dan juga jajarannya ya Bapa, khususnya dalam mengatasi COVID pada saat ini ya Bapa. Kami percaya Kau memiliki rancangan yang indah ya Bapa untuk setiap hal yang terjadi saat ini, dan ajarlah kami untuk tetap berserah, berpengharapan kepadamu saja Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam Tahu saja. Haleluya. Amin.